Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai diplomasi dan negosiasi. Saya Isabeli dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 210230007. Oke, langsung saja yang pertama kita akan bahas definisi dari diplomasi. Menurut KM Panikar dalam bukunya The Principle and Practice of Diplomacy mengatakan diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Menurut Ivo de Duchardt berpendapat diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktik pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain. Menurut KBBI, diplomasi berarti urusan dalam penyelenggaraan hubungan resmi antara satu negara dengan negara lainnya atau urusan kepentingan sebuah negara dengan perantara wakil-wakilnya di negara lain. Diplomasi juga berarti pengetahuan dan kecakapan dalam membina hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Oke, selanjutnya adalah awal mula diplomasi. Praktik awal diplomasi yang paling terkenal mungkin adalah surat Amarna yang terbuat dari lempengan batu. Surat ini dikirim oleh Fir'aun Akhenaten dinasti ke-18 di Mesir kepada kerajaan Kanaan. Saat ini mungkin adalah sekitar Israel, Palestina, Lebanon, dan Syria pada abad ke-14 sebelum Masehi. Surat yang dituliskan dalam bahasa Akkadian atau bahasa yang saat itu lazim digunakan dalam praktik perdagangan internasional pada masanya menjelaskan kesepakatan perjanjian damai antara dinasti Mesir dengan dinasti Hittite yang menguasai Kanaan. Isi perjanjian tidak saling menyerang dan menjaga hubungan ekonomi perdagangan yang sudah berlangsung dengan baik antar warga negaranya. Surat itu sukses, setidaknya secara tidak pernah mencatat perang brutal, caplok-mencaplok wilayah antara dua negara adidaya tersebut. Sejak saat itu, praktik diplomasi menyebar luas dari satu bangsa ke bangsa lain. Sebuah negara bisa tumbuh atau mati di antaranya adalah berdasarkan pada bagaimana kualitas hubungan diplomasinya. Kadang, kelangsungan sebuah rezim bisa terus berjalan jika praktik diplomasi tetap baik. Contoh yang paling terkenal di Nusantara mengenai praktik diplomasi adalah penggabungan dua kerajaan besar antara Majapahit dan Champa atau Kamboja saat ini, di mana Raja Brawijaya IV menikahkan anaknya dengan putri kerajaan Champa dan lalu memperluas wilayah kekuasaan mereka yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur. Praktek diplomasi untuk memperluas kekuasaan dan kekuasaan diperoleh sang raja dengan pola pernikahan antara dua penerus singgasana. Selanjutnya ada fungsi diplomasi. Secara umum, fungsi utama diplomasi untuk menjaga perdamaian antar negara. Selain itu, ada negosiasi, kesepakatan perdagangan, menangani perselisihan, diskusi masalah, dan menerapkan kebijakan baru. Tujuan utama diadakan diplomasi adalah pengamanan kepentingan nasional, kepentingan politik, dan integritas teritorial. Menurut Kautilya, tujuan dari diplomasi memberikan keuntungan dan kepentingan suatu negara dalam jurnal Diplomasi dan Power. Adanya negosiasi dapat menyelesaikan perbedaan kepentingan. Adanya negosiasi membantu menjamin kepentingan suatu negara. Jika negosiasi gagal, maka berdampak pada pertentangan antar negara. Selanjutnya ada pengertian negosiasi serta tujuan. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan tanpa merugikan salah satu pihak. Pengertian negosiasi berasal dari bahasa Inggris negotiate yang artinya perundingan. Menurut KBBI, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan perundingan untuk mencapai kesepakatan. Tujuan dari negosiasi itu sendiri untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Ciri-ciri umum negosiasi: menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, sarana untuk mencari penyelesaian, memprioritaskan kepentingan bersama, mengarah kepada tujuan praktis.
Proses negosiasi. Yang pertama, pihak yang memiliki program atau pihak pertama menyampaikan maksud dengan kalimat santun dan sopan. Kedua, pihak mitra bicara atau pihak kedua menyanggah dengan santai dan tetap menghargai pihak pertama. Ketiga, pemilik program mengemukakan argumen dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara dengan alasan yang logis. Keempat, terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program atau maksud dari negosiasi itu sendiri. Negosiasi diperlukan apabila yang pertama, tidak memiliki pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Kedua, mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang kita inginkan. Ketiga, terjadi konflik antar pihak. Keempat, keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan dari pihak lain. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Maaf kalau masih kurang dalam penyampaian materinya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.